Balapan MotoGP San Marino di sirkuit Misano akhir pekan kemarin menjadi puncak dari mimpi bagi banyak orang. Namun dari semua mimpi, yang paling memuaskan adalah mimpi Valentino Rossi. Bagaimana tidak, ada 4 dari 9 tempat podium yang tersedia pada MotoGP, Moto2, dan Moto3 diraih oleh pembalap asal VR46 Academy. Valentino Rossi memang belum berhasil meraih podium ke-200, tetapi program Akademi VR46 yang telah dia curahkan dengan sepenuh hati, jiwa, dan uang selama 7 tahun mencapai hari terbesarnya. Hasil positif juga diukir oleh anak didik Rossi pada Moto2 melalui pembalap tim Sky VR46, Luca Marini, saudara tiri Rossi, dan Marco Bezzecchi yang naik podium pertama dan kedua. Artinya, 4 dari 9 tempat podium yang tersedia pada MotoGP, Moto2, dan Moto3 diraih oleh murid-murid The Doctor. Ketika Rossi akhirnya pensiun kapanpun itu, dia akan meninggalkan banyak warisan pada olahraga yang dia cintai setelah didominasi pembalap Spanyol selama 1 dekade. Ini tantangan kami untuk membawa orang Italia ke puncak. Kami memiliki sejarah yang hebat, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, pergerakan untuk naik cukup rendah, kata Rossi. Berada di akademi itu seperti berada di Florence selama Renaissance. Menjadi seniman atau penyair atau penulis dengan Vale sebagai gurunya, ujar Morbidelli. Kami telah bekerja keras, mencurahkan waktu dan uang serta upaya untuk menang. Sekarang tampaknya kami dapat memperjuangkan kemenangan. Spanyol masih nomor 1, tapi kami bisa bertarung lagi dengan mereka, ucap Morbidelli. Morbidelli sendiri merupakan contoh sempurna dari pentingnya struktur yang dibangun oleh Rossi dalam memberikan kesempatan kepada pembalap muda Italia untuk maju. Vale mengatakan kepada saya, perlu balapan di kejuaraan yang lebih baik dan percaya bahwa saya bisa melakukannya dengan baik pada MotoGP, ujar Morbidelli. Lahir di Roma dari ayah Italia dan ibu Brasil, hubungan keluarga Morbidelli dengan Rossi sudah berlangsung lama. Ayah Morbidelli, Luigi, adalah seorang pembalap yang berkompetisi dan tetap berteman dengan Graziano, ayah Rossi sendiri, pada pemenang Grand Prix 250cc pada akhir 70-an. Rossi pertama kali mengambil Morbidelli dari bawah bimbingannya setelah kehilangan sahabatnya pada MotoGP, Marco Simoncelli, pada 2011. Setelah kehilangan Marco Simoncelli, ada sesuatu yang hilang dari kehidupan Vale, kata CEO VR46, Albi Terbaldi menjelaskan. Marco adalah satu-satunya orang yang bisa berlatih dengan Valentino Rossi di level yang sama, dan akademi didirikan dari hilangnya Marco, ujar Terbaldi. Di satu sisi, kami akan memulai akademi secara terbalik, karena pertama kami berteman dengan pembalap ini, kami lalu mulai bekerja sama dengan mereka. Akademi ini merupakan bentuk penghormatan kepada Simoncelli. Akademi VR46 juga menjadi bagian dari model bisnis cerdas yang telah membantu membangun kerajaan VR46. Didanai sebagian besar oleh penjualan barang dagangan yang diproduksi sendiri, dengan pendapatan lebih dari 30 juta euro setahun dari sisi perusahaan. Akademi telah membantu menciptakan tidak hanya pembalap cepat, tapi juga anak-anak berbudaya dan cerdas yang terlibat dengan luar balap. Masing-masing pembalap menyumbang 10% dari penghasilan mereka. Mereka tidak hanya berlatih dan berkendara dengan Rossi.
Para murid VR46 Academy juga berperan dalam merancang barang dagangan mereka sendiri. Mereka mengambil bagian dalam pelajaran bahasa Inggris wajib dan media latihan. Mereka bahkan mengadakan perjalanan sekolah dengan perancang legendaris Aldo Drudy. Drudy memainkan peran kunci dalam apresiasi budaya mereka dengan mengatur perjalanan akhir pekan mengunjungi galeri dan museum di Florence, Venesia, dan Roma. Hal itu merupakan manfaat lain dari memiliki program akademi yang sangat didasari Rossi. Rossi kini sudah berusia 41 tahun, tapi dia masih membalap dan bersaing untuk podium di level tertinggi balap motor. Dia telah mengambil keuntungan pribadi dari dikelilingi oleh remaja yang menyukai motor balap seperti yang dia lakukan 20 tahun lalu. Bagi saya, sangat penting memiliki akademi. Berlatih setiap hari saat Anda sendirian itu sangat berat. Jadi saya mulai dengan satu orang sendirian 10 tahun lalu. Hal itu lebih merupakan tantangan dan lebih menyenangkan, kata Rossi. Sekarang ada 10 atau 15 pembalap kami setiap hari sehingga Anda bisa membayangkan betapa menyenangkannya itu, ujar Rossi. Terkadang mereka membuat saya merasa tua, terkadang membuat saya merasa sangat muda. Tetapi, level latihan yang kami lakukan saat bersama sangat berbeda. Setiap kali kami naik motor, tantangannya sangat tinggi. Saya selalu bisa berkendara dengan pembalap profesional, kata Rossi. Menurut Rossi, jika dia tidak memiliki ranch dan tidak memiliki pembalap akademi, dia dapat mencetak waktu tercepat yang sama, tapi kecepatannya tidak pernah meningkat. Sekarang, kamu masuk dan kamu menjadi pembalap pertama. Lalu Franco lebih cepat, dan Balda mengalahkannya mengatur waktu tercepat, kata Rossi. Anda tiba di penghujung hari pada pukul 7 malam, dan Anda selesai. Senang rasanya bisa terus berkembang setiap hari. Sekarang, setelah murid asuhannya mengalahkan di lintasan, Rossi mengakui setelah balapan hari Minggu, dia mungkin harus mempertimbangkan kembali pendekatannya. Ada momen selama balapan di mana saya bertanya pada diri sendiri, siapa yang membuat akademi itu? Gurau Rossi. Ini kepuasan yang luar biasa karena kami bekerja setiap hari untuk membuat akademi berkembang. Kami melakukan hal yang hebat untuk motor Italia. Ketika saya pensiun, kami masih bisa mendukung pembalap kami. Jadi saya sangat senang, pungkas The Doctor. Demikianlah informasi terkini seputar MotoGP. Jangan lupa tonton video yang lagi hits yang ada di sebelah kanan dan video terbaru di sebelah kiri ya guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Info 1 Aspal ini ya, karena subscribe itu gratis, tinggal klik doang.